Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2206010021 dari kelas 2D Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Islam Yusuf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah MSDM yang diampu oleh Ibu Lima Sukaisi SEMM. Dari video ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya pelajari dari semester 1 ini. Adapun materi yang akan saya bawakan, yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada kompensasi, ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada merancang sistem karir, yang kelima ada produktivitas kerja, dan yang terakhir ada disiplin kerja. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Tujuan manajemen MSDM adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Pentingnya manajemen SDM. Manajemen SDM dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, yang meliputi kegiatan antara lain: 1. Melakukan analisis jabatan, yang kedua ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, dan ketiga ada menyeleksi calon pekerja. Manfaat manajemen SDM bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu ada sistem informasi SDM, yang kedua ada analisis pekerjaan atau jabatan, yang ketiga ada perencanaan SDM, yang keempat ada seleksi tenaga kerja, yang kelima ada penilaian kerja, dan keenam ada pemilihan karir, dan terakhir ada sistem kompensasi. Apa sih manfaat manajemen SDM bagi karyawan? Adapun manfaat manajemen SDM bagi karyawan yaitu: pertama, rasa aman dan kepuasan dalam bekerja; kedua, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; ketiga, perlakuan adil dalam bekerja; keempat, penilaian karya yang objektif; dan kelima, pembagian kompensasi yang layak. Adapun masalah SDM, yang pertama masalah eksternal, kedua masalah ekonomi global, ketiga masalah pemerintah, keempat masalah organisasi, kelima masalah profesional. 6. Masalah SDM internasional. Pertama, penanggulangan masalah SDM internasional. 2. Masalah keagamaan gugus kerja. Ketiga, kesadaran budaya. Keempat, asumsi. Kelima, struktur departemen. Dan keenam, hak tenaga kerja. Materi yang selanjutnya yaitu adalah kompensasi. Kompensasi menurut Keith David dan Walter WB tahun 1996 adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan baik bersifat finansial maupun non-finansial pada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Ada juga sistem kompensasi yang baik diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Adapun tujuan kompensasi: pertama, ikatan kerjasama; yang kedua, kepuasan kerja; yang ketiga, motivasi; keempat, stabilitas karyawan; kelima, produktivitas kerja; keenam, disiplin kerja; ketujuh, pengaruh serikat pekerja; dan kedelapan, pengaruh pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi, ketiga, serikat pekerja atau organisasi karyawan, keempat, produktivitas kerja, kelima, prestasi kerja, keenam, biaya hidup, ketujuh, pemerintah dan undang-undang pemburuan baik di tingkat daerah atau provinsi atau Kepres. 8. Pendidikan atau pengalaman kerja. 9. Kondisi perekonomian. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. 11. Konsistensi internal dan eksternal. Sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau borongan. Yang pertama itu ada sistem prestasi, upah sistem hasil. Suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang
ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Contoh, kompensasi sistem hasil per potong, per meter, per kilo, dan per liter, dan sebagainya. Yang kedua itu ada sistem waktu. Pertama itu ada suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Kedua, besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menentukan dan pengupahan berdasarkan prestasi. Yang ketiga ada sistem kontrak atau borongan. Pertama, suatu cara menentukan besarnya kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Kedua, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Materi selanjutnya adalah kepemimpinan. Tugas utama pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Kedua, pemimpin adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas. Ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Keempat, pemimpin harus berpikir secara analis dan konseptual. Kelima, pemimpin adalah seorang mediator. Keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Dan terakhir, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Peranan pemimpin: penghubung antar perorangan. Kedua, ada peran informal. Yang ketiga, peran pembuat keputusan. Prinsip dasar kepemimpinan: pertama, membawa energi yang positif. Kedua, berorientasi pada pelayanan. Ketiga, seseorang yang belajar seumur hidup. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Rekso Hardiporojo dan Handoko. Pertama, ada autokratis. Kedua, ada demokratis. Dan ketiga, ada laissez-faire. Menurut W.J. Redin, gaya kepemimpinan itu ada 7, yaitu tipe deserter, tipe bureaukrat, tipe misionari. Keempat, ada tipe developer. Kelima, ada tipe autokrat. Keenam, ada tipe kompromiser. Dan ketujuh, ada tipe eksekutif. Materi selanjutnya yaitu merancang sistem karir. Salah satu unsur penting dalam manajemen SDM adalah perencanaan karir karyawan. Perencanaan karir karyawan adalah suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja yang dapat dikembangkan baik sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perusahaan. Dikaitkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, perumusan sistem karir dapat membawa beberapa manfaat berikut. Pertama, sistem karyawan dapat memperoleh kesempatan yang sama dan memadai untuk mengembangkan keterampilannya, mempelajari hal-hal yang baru, dan juga memperluas wawasannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kedua, seluruh karyawan yang dapat dikembangkan menurut jalur yang tepat sesuai minat dan karakteristiknya, sehingga karyawan dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan minat dan karakteristiknya tersebut. Hal ini dapat menumbuhkan rasa puas dan rasa aman, menciptakan iklim kerja yang sehat, sehingga menurunkan turnover dan memperbaiki prestasi kerja karyawan. Ketiga, pengembangan karyawan dapat berjalan secara baik, komprehensif, dan lancar, sehingga semua tindakan dalam organisasi mulai dari tingkat pelaksana hingga pemimpin puncak dapat diisi dengan karyawan berkemampuan handal. Adapun manfaat sistem karir bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan, pertama, mengembangkan potensi, kemampuan, dan keterampilannya. Kedua, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, mendapat pelatihan yang sesuai dengan pengembangan karirnya. Bagi perusahaan, mengendalikan tiket keluar masuk, turnover rate. Kedua, membantu terselanya program kaderisasi. Ketiga, mengetahui dan mengantisipasi keinginan dan bakat tenaga kerja. Keempat, mengetahui sejak awal tenaga kerja yang kurang atau tidak terampil, juga tenaga kerja yang tidak produktif, sehingga dapat diambil tindakan segera. Perencanaan sistem karir. Proses perancangan karir dapat dijelaskan berikut ini. Pertama, perancangan jalur karir. Jalur karir path adalah jalur yang menghubungkan satu posisi dengan posisi yang lain. Secara visual, jalur karir menunjukkan ketertarikan antara suatu jabatan dengan jabatan lainnya. Posisi yang serupa dan mencari posisi yang memiliki kemiripan, kesesuaian, dan ketertarikan sehingga sampai terbentuk jalur karir.
Jalur karir di suatu perusahaan pada dasarnya diterapkan berdasarkan hubungan logis antara jabatan-jabatan yang ada. Dilihat dari isi tugas-tugas yang dijalankan, hierarki posisi dalam sebuah organisasi, dan terakhir jenis tugas, struktur atau fungsional. Perancangan program kaderisasi. Program kaderisasi dirumuskan setelah rancangan jalur karir terbentuk. Melalui program kaderisasi ini, jika dalam organisasi terdapat jabatan kosong yang perlu diisi, maka dapat diketahui karyawan-karyawan yang sesuai menempati jabatan tersebut. Program kaderisasi atau succession plan disusun untuk memeriksa dan menyiapkan kandidat karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan yang ada di dalam perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan pada dasarnya adalah pemeriksaan kesesuaian kualifikasi individu karyawan dengan jumlah kualifikasi yang disyaratkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu. Pemeriksaan kesesuaian tersebut akan menunjukkan 1. Individu atau karyawan mana yang paling sesuai untuk dijalankan mendapati suatu posisi atau jabatan. Kedua, kemampuan atau kualifikasi apa yang perlu ditambahkan oleh kandidat agar sesuai dengan persyaratan posisi atau jabatan. Hubungan pengembangan karir dengan prestasi kerja. Jika seseorang sudah siap memikul tanggung jawab, ada 7 hal perlu mendapat perhatian, yaitu: pertama, prestasi kerja yang memuaskan. Kedua, pengenalan oleh pihak lain. Ketiga, kesetiaan pada organisasi. Keempat, pemanfaatan sponsor. Kelima, dukungan para bawahan. Keenam, pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh. 7. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu produktivitas kerja. Pengertian produktivitas kerja. Menurut Deng Liangji tahun 1988 mengatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai dalam suatu proses produksi tersebut. Menurut Hasibuan tahun 2003, produktivitas adalah perbandingan antara output, hasil dan input masukan. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dari sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Menurut International Labour Organization (ILO) yang dikutip oleh Malayu SP Hasibuan tahun 2005 mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana, maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan dalam produksi berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa 1. Tanah, 2. Bahan baku dan bahan pembantu. 3. Pabrik, mesin-mesin dan alat-alat. 4. Tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Pertama, adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik, semangat untuk membantu menolong diri sendiri, berpola hidup sederhana, mampu bekerja sama dengan sesama manusia, dan mampu berpikir maju dan efektif. Kedua, mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan dirinya sendiri, dalam arti mampu melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas, dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Ketiga, motivasi dan orientasi ke masa depan yang lebih baik, bekerja dengan produktif oleh dorongan atau motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Saksono, 1997. Indikator produktivitas kerja. Menurut Ranfutel Sunlining 2011, karakteristik kunci profil karyawan yang produktif. Pertama, lebih dari sekedar memenuhi kualifikasi pekerjaan. Kedua, bermotivasi tinggi. Ketiga, mempunyai orientasi pekerjaan. Keempat, dewasa. Dan kelima, dapat bergaul dengan efektif. Pengukuran produktivitas kerja. Tujuan diadakannya pengukuran produktivitas adalah membandingkan hasil. Pertama, pertambahan produksi dari waktu ke waktu. Kedua, pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu. Tiga, pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. 4. Jumlah hasil sendiri dengan orang lain. Kelima, komponen prestasi diri sendiri dengan komponen prestasi utama orang lain. Materi selanjutnya yaitu disiplin kerja. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Pertama, kecilnya pemberian kompensasi.
Kedua, ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. Ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Keempat, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Keenam, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Ketujuh, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Hal-hal yang menunjang kedisiplinan. Pertama, ancaman. Kedua, kesejahteraan. Ketiga, ketegasan. Keempat, partisipasi. Kelima, tujuan dan kemampuan. Keenam, keteladanan pemimpin. Jadi kesimpulan pada materi yang saya bawakan ini adalah betapa pentingnya mempelajari manajemen sumber daya manusia, karena dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.